Gimana caranya banding konten yang digunakan ulang atau konten berulang? Bagi kalian para konten kreator yang membuat konten tanpa muka, sering reupload, copy-copy, kemungkinan kamu bisa kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya, jumpa lagi bersama aku, Welantri. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan channel kita yang ditangguhkan atau didismonetisasi. Nah, jadi beberapa hari yang lalu channel aku kena pelanggaran, masuk pemberitahuan yang bunyinya channel Anda akan ditangguhkan dari program partner YouTube pada tanggal 17 April 2026 jika Anda tidak mengajukan banding. Oleh karena itu, di video kali ini aku akan memberikan tutorial secara rinci, tepat, singkat, bagaimana supaya channel YouTube kita yang tadinya kena dismonet bisa dimonetisasi kembali. Jadi tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip. Di sini channel YouTube aku itu kena dismonetisasi, yang katanya sih konten yang digunakan ulang. Nah, kita coba aja ajukan banding ya sebelum tanggal 17 April 2026. Sebelum ajukan banding, kalian itu wajib banget bikin video kurang dari 5 menit tentang pembuatan konten di channel YouTube kalian. Kontennya ini sebagai bukti jikalau YouTube itu keliru dan kalian tidak merasa melanggar pelanggaran, yaitu bahwasannya konten-konten kalian real, tidak reupload, tidak copy-copy, dan memang hasil karya kalian sendiri. Kalau kalian bingung, kalian bisa saja ikutin videonya aku ya, yang seperti ini. Dijamin monetisasi lagi dan tidak akan ditangguhkan. Halo YouTube, saya adalah konten kreator dari Welantri. Dan di 30 detik pertama video harus mencantumkan URL channel Anda. Dan ini link channel saya. Kemarin saya dapat email pemberitahuan dari tim YouTube bahwa channel YouTube saya akan ditangguhkan dari YPP. Alasan yang diberikan karena konten yang digunakan ulang. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan bahwa channel saya berganti topik dari channel tentang inspirasi, motivasi bergambar menjadi motivasi inspirasi bertulis. Semua konten yang saya buat berasal dari hasil karya saya sendiri, editan saya sendiri, dan inspirasi saya sendiri. Setelah itu, saya menulis naskah, menambahkan musik dari YouTube, template atau thumbnail, dan menyusun klip yang sesuai dengan naskah tersebut. Semua ini saya gabungkan menggunakan aplikasi CapCut untuk menciptakan keseluruhannya agar penonton dapat memahami apa isi di dalam konten tersebut. Dan ini channel saya yang bernama Welantri. Ini video panjang saya dan ini video short saya. Ini dia konten yang saya perbuat dengan ide-ide saya sendiri dan kreativitas saya sendiri. Dan inilah video saya setiap hari mengedit video-video konten saya dengan inspirasi saya sendiri. Izinkan saya menjelaskan proses kreativitas saya dan untuk memperlihatkan bagaimana saya membuat konten dari awal. Dan inilah dia alat-alat konten saya. Ada pulpen, ada buku, ini ada tablet beserta keyboardnya untuk mengetik. Dan ini aplikasi yang saya gunakan. Ini juga ada ring light beserta tripodnya, dan ini juga ada tripod yang kecil. Dan tak lupa pula saya menggunakan clip on. Inilah dia yang saya gunakan sehari-hari. Dan saya akan menunjukkan cara saya mengedit video. Pertama-tama buka aplikasi CapCut, lalu klik video baru, terus dipilih template yang udah disediakan. Saya mengambilnya dari aplikasi Canva ya. Dan ini ya yang sudah disediakan. Lalu kita diklik bisukan audio. Lalu saya mengetik narasi yang udah saya sediakan. Ini dia ya, catatan narasi sudah saya sediakan di kertas. Berbuat baiklah. Saya akan mengatur fontnya. Saya memilih font yang cantik menurut saya. Nanti juga saya buat animasi-animasinya, ditambahkan efeknya dan gaya-gayanya. Inilah dia cara saya membuat
video ide konten yang tidak re-upload, yang tidak mencomot punya orang, yang tidak menyolong. Ini saya real, asli real. Dan ide-ide kata-katanya juga. Di video ini Anda bisa melihat bagaimana saya menggabungkan klip, menambahkan animasi, efek, overlay, caption, dan juga musik latar yang saya sembunyikan, sehingga konten yang saya buat menjadi unik dan memberikan nilai tambah bagi penonton. Lanjut, masukkan konten ke YouTube. Klik aplikasi YouTube, klik tanda plus, pilih konten yang dibuat tadi. Lanjut, tambahkan musik dari YouTube, atur suaranya, lalu klik berikutnya. Dan buat judul sesuai isi konten. Dan saya klik sesuai dengan judul konten saya. Kalau saya buat thumbnailnya biar nampak semua. Ini saya buat pribadi dulu. Lalu video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Lalu di-upload video short. Saya upload. Kenapa saya buat pribadi dulu? Karena biasanya YouTube selalu mengecek konten kita. Saya memohon dengan sangat-sangat agar monetisasi channel saya ini bisa dikembalikan dan tidak ditangguhkan, karena channel ini sangat penting dan sangat berharga bagi saya sebagai seorang kreator. Saya akan sangat bersyukur atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk meninjau video ini, karena video konten yang saya buat atas ide-ide saya sendiri dan yang edit saya sendiri dan memakai alat-alat seadanya dari saya sendiri. Pokoknya saya sangat menghargai. Saya benar-benar berharap penjelasan ini cukup untuk memenuhi kriteria yang diperlukan. Terima kasih banyak dan semoga hari Anda menyenangkan. Setelah membuat video bandingnya, kalian upload ke kolom yang sudah disediakan pihak YouTube. Dan kalau sudah diupload, beginilah tampilan pengajuan bandingnya. Kalian harus sabar ya, ditunggu saja sampai ada notifikasi email dari YouTube. Ada yang cepat dan ada juga yang sampai 2 hari. Kalau aku 2 hari dikarenakan upload pengajuan bandingnya di hari Sabtu dan masuk notifikasinya di hari Senin. Karena Sabtu dan Minggu tidak ada jam kerjanya di YouTube ya. Alhamdulillah akhirnya channel saya dimonetisasi kembali dan bisa menghasilkan penghasilan kembali dari YouTube. Kalau teman-teman mau bertanya-tanya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video dari aku ya. Tunggu video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.